Formula E kembali diundur, Dedek Prayudi belak-belakan kritik keras Anies, ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Tentukan tempat venue-nya sebelum Natal. Dalam waktu dekat juga FIA akan datang ke Jakarta untuk memeriksa langsung. Menjadi semakin bau amis ketika Dewan ingin didekatkan dengan rakyatnya, tapi Pak Gubernur kemudian memanggil para elit, ya, supaya membatalkan suatu aktivitas yang namanya interpelasi yang mendekatkan Dewan kepada rakyatnya. Itu balap mobil mewah yang katanya sempat 2, sekian triliun, kemudian ketika kita sudah mulai melakukan kritik dan hak interpelasi, akhirnya menurun dengan melibatkan para swasta dan pihak ketiga. Ini kan semakin menunjukkan bahwa memang apa yang kita sampaikan itu benar. Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Direktur Eksekutif Center for Youth and Population Research UKI Dedek Prayudi kembali angkat suara terkait gelaran Formula E di Jakarta. Ajang balap mobil listrik itu berpotensi kembali diundur lantaran memerlukan kajian panjang. Dilansir dari Genpi, menurut Dedek, kondisi itu menambah buruk penyelenggaraan Formula E dan menjadi tampak terlihat bodoh. Menurutnya, sudah dari dulu, dia teriak untuk mendahulukan uji kelayakan. Namun tidak ada respon dari pihak penyelenggara. Dedek menjelaskan Formula E memang perlu kajian lebih lanjut. Dedek menjelaskan Formula E memang perlu kajian lebih lanjut terkait investasi dan bisnis. Akan tetapi setelah menyoroti hal tersebut, Dedek mengaku terkejut karena diklaim membenci Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sebagai salah satu warga Jakarta, Dedek mengatakan ingin perubahan yang layak di bawah kepemimpinan Anies Baswedan. UKI, sapaan akrabnya, bahkan mengaku menyayangi Anies Baswedan agar programnya berjalan dengan baik. Namun Formula E sangat disayangkan terlibat beberapa masalah, termasuk terindikasi korupsi. Sebelumnya, Ketua Pelaksana Jakarta E-Prix 2022 Ahmad Saroni mengatakan ada potensi penentuan sirkuit Formula E kembali untuk diundur. Ahmad Saroni menjelaskan, penentuan sirkuit yang targetnya semula pada Desember 2021 bisa diundur ke Januari 2022. Dari sini jadi terlihat jika gelaran Formula ini tidak pernah nyata sampai sekarang. Namun, fee masih saja selalu dibayar setiap tahunnya. Dan kini malah dipaksakan digelar meskipun belum jelas kapan pastinya. Dan yang paling miris, ketika ajang balap Formula ini berpotensi gagal, uang rakyat malah tidak dapat dikembalikan. Kan tai kalau gini. Hal ini seperti diungkap oleh Bamsud, dilansir dari liputan6.com, Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bambang Susatyo alias Bamsud menilai ajang Formula E yang dijadwalkan berlangsung pada 2022 harus tetap terselenggara, sebab uang yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan. Bamsud mengatakan, tiap anggaran yang telah dipakai untuk ajang tersebut harus kembali untuk rakyat. Oleh karena itu harus dimanfaatkan. Saya kira ini ibarat kentut yang bau sekali. Besar sekali dugaan terjadi penyalahgunaan keuangan di sini. Makanya saya jadi bertanya, apakah KPK kita itu nyata atau tidak? Jangan-jangan mereka juga seperti kentut itu tadi, ada baunya tapi tidak ada bentuknya. Tidak adil rasanya ada proyek yang tidak ada klausal faktor force majeure di dalamnya. Jelas proyek Formula E ini terkendala atau dihentikan atau ditunda, kalau tidak bisa dibilang ditiadakan, karena adanya pandemi yang melanda dunia secara global. Maka tidak layak rasanya membayarkan fee pada kondisi seperti ini. Apalagi memang nyata gelarannya tidak pernah dilaksanakan sampai hari ini. Terus apa yang mau dibayar dari uang tersebut? Uang takut? Atau uang simpanan? Please, siapapun penegak hukum di negeri ini, tolong tegakkan keadilan buat rakyat. Lupakan ego kalian sebagai aparat yang mencari titik aman saja. Pikirkan rakyat yang menderita, tapi pengeluaran untuk proyek yang abstrak malah jor-joran. KPK harus mengusut sampai ke akarnya. Sikat semuanya kalau memang ada penyelewengan. Kita semua berharap KPK kali ini beneran serius mengusut kasus ini. Jangan lagi melempem kayak dulu. Sekaligus buktikan bahwa selama ini anggapan Novel Baswedan salah. Dia selalu playing victim untuk menganggap tanpa dirinya KPK seolah diambang kehancuran dan pemberantasan korupsi akan makin lemah. Sudahlah, meski begitu, meski banyak masalah, meski polemik muncul di mana-mana, Anies tetap digandrungi sebagian warga Indonesia. Dari sisi apa mereka melihatnya, tidak tahu juga. Mungkin wajahnya yang imut dan kearab-arapan. Ya, Arab Timur Tengah, Arab Pating Genah. Bagaimana menurut Anda?
2012 dan sampai 2017. Artinya kita pernah punya pemimpin terbaik di DKI, kemudian kita diperlihatkan pemimpin yang paling tidak kompeten dan tidak jujur ya, sehingga kita bisa tahu apa yang kita mau next-nya ya.